Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Awal abad ke-13, mulai muncul kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Sekitar abad 15, semakin banyak kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Sejak zaman kuno, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka telah menjadi wilayah penting bagi para pedagang dari Cina dan India. Hasil bumi dari Nusantara yang menarik banyak pedagang. Pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera. Kemudian dijual pada pedagang asing. Pada abad ke-1 sampai ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing. Pelabuhan yang terkenal yaitu Lamuni, yang terdapat di Sumatera. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di barat laut Sumatera, yaitu di Barus. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pribumi Nusantara telah masuk Islam. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Lalu, pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam, yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni kaum Muslim Arab itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera, yaitu muncul kerajaan Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, muncul pula kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Ada 3 fase Islamisasi Nusantara. Yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang kedua, munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Nusantara. Yang ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Terdapat juga saluran Islamisasi Nusantara. Yang pertama, saluran perdagangan. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India banyak muncul di pesisir-pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid-masjid dan mendatangkan para umroh-umroh, dan akhirnya terbentuklah komunitas Muslim di daerah pesisir. Kedua, saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar Muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkupan mereka semakin luas. Akhirnya, timbul perkembangan daerah Muslim. Penyebaran Islam semakin cepat
karena adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja, atau anak adipati. Yang ketiga, saluran pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang dibangun oleh para ulama. Dari pesantren ini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah ke tempat-tempat lain mengajarkan Islam. Do you want to know?